sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Rudi. Untuk Melt Forum kali ini dengan temanya adalah tipe kepribadian berdasarkan MBTI. MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator, Bapak. Itu fungsinya adalah untuk mengetahui kepribadian kita dan kepribadian orang lain, dan untuk cara berkomunikasinya juga. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan sama Pak Tengku. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya nih bisa kembali mengisi Melt Forum. Kemarin sudah diminta ya minggu yang lalu untuk Melt Forum, tapi nggak bisa, kebetulan ada training di Bandung ya, sehingga diundur jadi hari sekarang. Nah, di hari ini mungkin nggak lama sih sebenarnya, perkiraan jam 2 selesai karena nanti kita ngisi tes ya, bukan tes sih. Oke. Nah, sekali lagi ini pembuka. Pernah nggak kita kalau dalam berinteraksi dengan orang lain sering mengalami kejadian seperti ini? Ada orang kerja keras, sangat ekstrim, tapi dia juga cepat banget nih ngambil keputusan. Kadang-kadang dia nggak pernah senyum, nggak ada perasaan. Wah, pokoknya dia dingin, kaku ya. Kilat. Ya, pada pikiran berubah. Kemudian juga ada juga orang yang tidak bisa menentukan target. Sulit. Selalu memulai baru, kadang-kadang dia mulai aja baru. Yang lama, yang old style nggak diselesaikan, nggak rapi, unpunctual. Kemudian juga tempat kerja, kadang-kadang kita lihat ya, berantakan gitu. Kemudian ada juga orang yang sangat emosional, baru dapat kata-kata kasar sedikit aja udah bersyukuran, Kaju. sudah ada linangan, sudah berkaca-kaca matanya. Tidak bisa memisahkan nih antara masalah sama perasaan. Jadi kadang-kadang Bapak curhat. selalu berpikir konsep, tidak melihat kenyataan. Dia kayak seolah-olah berada di awang-awang, nggak melihat kenyataan atau nggak membumi lah. Nah ini sering loh kita temui kalau kita ketemu orang ataupun dengan mitra kerja ataupun dengan keluarga kita sendiri. Karena itulah kita perlu memahami apa yang disebut sebagai Myers-Briggs Type Indicator ya. Oke. Nah sebenarnya yang namanya ini saya nggak enak juga nih, ada Pak Yuma yang udah lebih senior psikologi. Karena dulu saya belajar di waktu itu di konsultan SDM ya, cukup lama sampai seminggu mengenai MBTI. Ini supaya merefresh saya juga nih, makanya saya senang. Wah, ada kebetulan Melt Forum, ya udah deh, saya jadi buka-buka banyak nih mengenai MBTI, apa itu maksudnya, apa inventorinya. Jadi sebenarnya kalau asesmen instrumen itu dalam psikologi ada yang disebut sebagai tes, ada yang disebut sebagai inventory. Kontes itu dia melihat kapabilitas, kemampuan. Tapi kalau inventory sebenarnya itu nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Beda ya dengan tes ya. Contoh tes seperti apa? Tes intelijensi. Nah itu ada jawaban benar, ada yang salah tuh. Karena makin banyak benarnya nilai kita makin tinggi, IQ kita makin bagus, makin oke. Tapi kalau inventory ini sebenarnya melihat ke preferensi, arah apa ya, kesukaan lebih ke arah kita cenderung kemana. Jadi sebenarnya bukan jawaban benar atau salah. Nanti kita langsung latihan mengenai inventory ini ya. Jadi apa sih MBTI tersebut? Nah, MBTI itu adalah Myers-Briggs Type Indicator. Ini dibuat oleh Isabel Briggs Myers dan Catherine K. Briggs. Ini anak dan ibu ya. Sebenarnya ini dibuat berbasis apa? Berdasarkan teori Carl Gustav Jung mengenai teori personality dan kepribadian. Jadi dia kembangkan, dia telaah, dia riset lebih bagus lagi, akhirnya timbullah apa yang disebut sebagai MBTI. Dan ini sangat populer nih dalam dunia asesmen psikologi ya, dan sering dipakai. Cuma kadang-kadang saya lihat pemakainya agak berlebihan. Tapi kita coba perbaiki lah. Sering digunakan untuk talent sebenarnya, kadang-kadang kurang pas ya untuk talent. Tapi sebenarnya kita lebih melihat ke arah preferensi personality-nya. Dan dia hanya merupakan indikator. Tidak ada jawaban benar atau salah. Ingat, jangan merasa nanti pas kita melakukan tes, nanti kan masing-masing ini ya, buat ini sendiri, kok kita kayaknya seperti ini. Jangan gitu, sesuai dengan diri kita aja, as is, apa adanya. Dan kita memang seperti itu, udah seperti itu. Kita memang nggak suka foto-foto gitu, ya udah. Tapi kadang-kadang kan dalam dunia kita nggak bisa seperti itu. Kita sering pakai topeng lah. Ya, jangan pakai topeng, jadi kita benar-benar terbuka apa adanya dalam diri kita. Ya, saya ngisi inventory.
Kemudian nah, Buka. buka topeng. Kemudian, nah ini MBTI bisa membantu meningkatkan self awareness. Jadi kepada diri kita ya, diri sendiri, dan kita punya awareness, punya perhatian, kita paham mengenai diri sendiri, dan juga self management, pengelolaan diri sendiri. Kalau kita tahu kepribadian kita, nah kita bisa tahu nih mana yang harus kita tingkatkan, mana yang mungkin cocok. Memang kalau dalam dunia berinteraksi itu kecerdasan sosial atau emosional itu akan lebih diperhatikan ya dibandingkan kita menutup diri ada hal ini. Dan ini juga bisa apa? Membantu komunikasi dengan menghargai kesamaan maupun perbedaan. Kita nanti akan lihat apa karakter atau personality yang lebih dominan di dalam diri kita ya. Dan juga jangan menyangka bahwa dengan MBTI ini 100% tanpa cacat atau 100% sudah sempurna. Enggak. Banyak instrumen atau inventory, nah kalau Pak Yumai lebih paham nih, yang bisa digunakan untuk melihat tipe kepribadian. Yang paling sering dipakai kalau dalam itu adalah yang di XTD ya, kita sebut dominan, XTD. Ini adalah salah satunya. Nah, aplikasi MBTI sebenarnya cukup banyak ya. Dalam hubungan interpersonal itu juga sangat bagus. Dinamika tempat kerja kita, karena kita pahami hubungan satu sama lainnya. Jadi paham, oh ternyata memang dia orangnya tipenya seperti ini. Nah, jadi kita paham tuh, oh dia nggak bisa didekati dengan cara. Banyak kita bisa pelajari. Konseling juga bisa untuk karir ya. Untuk pembelajaran preferensi juga bisa. Ada orang yang belajar harus sama-sama, rame-rame. Tapi ada juga orang yang suka belajar dia sendirian aja. Wah, dapat tuh. Gitu. Tapi kalau dia rame-rame gini, wah, nggak bisa. Nah, kita kalau tahu karakter itu enak. Jadi kita bisa paham kapan kita bisa menemukan energi yang paling besar untuk menjadi lebih baik dalam hal dari profesi. Kemudian juga pengembangan training yang kepemimpinan itu juga akan sangat bagus. Sehingga aplikasi praktis MBTI ini terpari ya sebenarnya adalah ya ini, paham diri sendiri, penting itu. Kemudian kita bisa paham orang lain dan kita bisa menghargai perbedaan. Kan kita semua diciptakan sebenarnya berbeda-beda, walaupun mungkin modalnya sama ya. Menghargai perbedaan ya, pengembangan diri. Kemudian juga bisa dipakai untuk mungkin ya memilih karir, tapi jangan jadikan sebagai acuan utama. Karena karir itu sebenarnya ya kita pakai kita itu baru satu titik aja, satu puzzle lah dari sekian puzzle yang mungkin kita kembangkan. Team building, membangun kebersamaan dalam tim itu penting juga, dan juga bisa dipakai untuk penyelesaian konflik. Kalau kita ada masalah hubungan dengan orang lain, dengan teman kita, dengan sekitar kita, itu kita bisa pakai MBTI ini karena kita tahu oh dia karakternya personality-nya jadi mudah kita memahami orang lain, dan juga akan bisa memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Kita akan membantu ya. Dan MBTI, nah ini jangan dipakai MBTI ini untuk apa? Mengukur gangguan kejiwaan. Wah, ada gangguan kejiwaan, polarity itu lagi ngetop tuh, emosi. Nah, saya tahu yang emosi itu siapa Pak? Lirikannya. Enggak, ini bukan instrumen emosional intelligence. Bukan, beda. Trauma juga. Daya belajar, wah kemampuan belajar. Ini bukan tes IQ, enggak, bukan tes IQ. Daya belajar itu bisa diketahui. Tingkat kedewasaan, maturity. Penyakit juga, intelijensia ini terkait dengan daya belajar. Ini hal yang nggak bisa diukur oleh MBTI, tapi bisa diukur oleh tes-tes atau inventory yang lain. Nah, ini adalah konsep dari preferensi ya. Jadi sebenarnya kita kalau ingin mengetahui seberapa jauh mengenai diri kita, kita tulislah nanti senormal mungkin, natural mungkin lah, alami ya. Seperti ya kita biasa nulis tangan kanan ya, kita tulis pakai tangan kanan. Begitu pakai tangan kiri kan merasa nggak enak. Seperti itu. Ya, kita apalagi bersalaman, kan ada bersama orang bukannya lembut, belang. Tapi ada yang nah itu preferensi sebenarnya. Itulah, jadi kita pakai konsep preferensi yang alami, sealami kita, diri kita sendiri. Karena itu, nah kita sekarang mulai lakukan tes. Langsung ya tesnya. Jadi gini,
Ini saya ambil dari buku bahasa Inggris langsung ya. Kalian kasih nama sama emailnya ya, karena nanti saya kasih assessment reportnya ke email masing-masing. Nanti saya buat. Ingat ini bukan menunjukkan sakit jiwa. Ya, ya. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut, jadi nggak sini ya. Bahwa orang tuh pribadinya beda-beda. Bukan unsur ini ya. Sekali lagi. Iya. Jadi nanti dibuat ini nama, misalnya ya. Ini kertas kita, kemudian email. Nanti tinggal diisi lagi. Harusnya ada tes lebih lanjut lagi. Kalau mau kena sakit aja Pak. Oke. Oke Pak. Bipolar. Memang gila tuh. Apa itu E, apa itu I, saya akan jelaskan. Oke. Nah ini serius. Jadi E itu adalah extrovert atau I itu introvert. Nah ini adalah mengenai preferensi. Berarti gue kan di antara extrovert sama introvert tuh. Wah, gue terlalu berempati banget nih orangnya nih. Oke. Tenang dulu. Ini adalah bagaimana seseorang itu fokus terhadap perhatian mereka dan bagaimana mereka memperoleh energi. Kalau orang ekstrovert ini, dia dapat energinya itu dari luar. Jadi dia merasa semangat kalau berkumpul dengan orang-orang. Kalau introvert ini, dia dari dunia dia sendiri, internal. Dia merasa dapat energi dari internal sendiri. Autis ya. Kalau sama Enggak, bukan soal autis. tahu sih Bukan drivernya, drivernya. Drivernya. Yang motivasi lo. Lo dari dipuji-puji orang, lo akan lebih termotivasi. Itu extrovert. Extrovert. Ya. Betul nggak? Ya, enggak. coba cari yang Lanjut ya. Nah, kira-kira seperti inilah. Kalau ekstrovert itu orangnya sociable, punya perhatian lebih luas. Dia dapat energi itu dari orang lain, aktif, ekspresif dan. berarti gue galau gak di I gak di E. Tapi yang introvert dia umumnya private, pribadi. Bapak ini nanti dikirim ya Pak ya ke email ya. Ada di YouTube. Oh iya. Nanti saya kasih ke Mbak Dian, nanti silakan di. Dia perhatiannya lebih ke dalam, energinya intrinsik dari diri dia sendiri. Dia sifatnya reflektif, cenderung tenang dan kuat, dan dia memahami atmosfer. Itu antara ekstrovert sama introvert. Reflektif itu kira-kira dari Kan Pak ini. Fahmi itu reflektif. Ada kasus Reflektif dia itu- merefleksikan. Ya, reflektif itu kira-kira sifatnya gini. Kalau aktif itu kan dia cenderung nih jalan keluar bergerak ya. Jadi kalau ini dia cermin diri dia sendiri aja, nggak memperhatikan orang lain apa gimana. Karena dia ininya private, pribadi, personal. Diri. Misalnya ada perjanjian, ada refleksikan, dari ilhamnya. Itu pemahaman ya antara E dan I, extrovert dan introvert, atau extraversion dan introversion. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Sekali lagi, bukan. Yang penting bagaimana kita paham, itu dulu yang penting. Oke ya, lanjut. N normal. Sensing dan intuition. S itu sensing, intuition itu jangan ngambil dari N nih. Ini adalah mengenai bagaimana kita mengambil informasi. Kalau orang yang sensing cenderungnya dia mengambil informasi itu step by step, sekuensial, 1, 2, 3. Nah, tapi kalau intuition, wah dia ngambilnya big picture dulu. Oh iya. Nggak bisa step 1, step 2, oh gue dengerin dulu ya, setelah oh gini big picture. How to take information. Oke. Jadi beda antara sensing dan intuition. Nah kira-kira seperti inilah. Jadi orang yang sensing itu ngambil informasi dia biasanya lebih suka yang pengalaman, experiential. Kemudian hal yang berbau present hari ini, faktual, fakta, detail, realitas, dan dia pakai panca indera 5 panca indera. Kalau yang N, intuition, nah dia intuisi nih. Nah, dia sifatnya lebih ke arah future.
kemungkinan, nggak cuma fakta, possibility apa sih yang bisa diambil. Kalau yang sensing detail, yang dia overview, gambaran besar, big picture. Yang sensing realitas, dia lebih ke arah imajinatif, imagination. Dan dia cenderung apa? Nah, terkait dengan T dan F, ini terkait bagaimana kita mengambil keputusan. Wah, gua pakai Make a decision. Iya. Yang tinggi ini dia ngambil keputusan dengan ya stepping back ya dari situasi yang ada, dia lihat kemudian baru melihat secara objektif. Tapi kalau yang feeling, dia langsung ngambil keputusan dengan melangkah kepada situasi, langsung mengambil pandangan yang sifatnya empatik, langsung seolah-olah oh dari diri dia seperti apa. Jadi ini lebih karena proses apa yang Anda suka untuk mengambil keputusan. Itu antara thinking dan feeling. Kira-kira seperti apa? Nah, orang thinking itu objektif, logik, dia ininya intelek atau otak ya, brain, dia ngambil prinsip-prinsip yang basic, sifatnya faktual, analisis dari keputusan itu dari kepala, dari head. Nah kalau feeling, dia lebih ke arah subjektif. Kalau objektif itu kan ngambil apa? Ini kan terkait dengan apa? Terkait dengan making decision ya. Kalau objektif itu yang terlibat terhadap keputusan tersebut. Dia nggak hanya kalian, tapi pertimbangan terhadap perasaan-perasaan yang akan terlibat. Dia feeling ya. Nah ini suka lebih ke arah hati, heart. Dia mengambil nilai, kalau ini basic prinsip dasar, kalau ini nilai-nilai sosial. Lebih personal dan emosional. Thinking analisis, kalau ini simpati. Dia ngambil keputusan biasanya berdasarkan hati atau mempertimbangkan perasaan. Suka di mana sih? Oke. Sekarang dengan J dan P. Nah ini terkait bagaimana kita ngedeal berhubungan dengan dunia luar. Preferensi kita bagaimana? How you like to live your outer life? Bagaimana Anda suka untuk hidup dengan lingkungan luar? Orang judging, dia suka pendekatan yang terencana, timeline based, untuk bertemu suatu deadline atau langkah-langkah yang tersusun secara rapi, schedule. Kalau perceiving, nah dia pendekatannya spontan untuk bertemu satu deadline dengan serangkaian aktivitas yang keras berbuat seperti itu. Jadi kalau ini judging time, ini deadline. Seperti apa ininya? Nah gini, orang judging yang cenderung ini, dia goal oriented, berorientasi result atau target. Sangat terstruktur, sangat terorder rapi ya, orderingnya, kemudian punya perencanaan, tidiness itu rapi ya, mengambil keputusan final, jadi udah final kalau soal dia deal dengan dunia luar. Yang P, perceiving, dia fokus pada proses, orientasi proses, dia fleksibel dan spontan. Kalau tadi, kalau orang yang perceiving ini, kalau misalnya besok berangkat, kira-kira orang judging dan perceiving gimana tanggapannya? Nah, kalau orang judging, tunggu dulu, rencananya besok ke siapa? Siapa yang mau ditemui? Makanya siapa udah kesana. Kalau yang perceiving, oke, go. Kumahnya, kayak baik. Mas Igu dijawab, Mas Igu. Dua-duanya nggak salah loh, ya kan? Yang ini adjustment, nah ini suka ada penyesuaian. Kalau ini planning, Nomor satu nggak ada. maksudnya dua-duanya itu bukan gue gitu. Ya sebenarnya pilih kita lebih suka yang paling cenderung ke kita. Karena dua-duanya mungkin, oh bisa aja dua-duanya gue banget atau dua-duanya nggak gue banget. Tapi tetap kita ada cenderung kesukaannya di mana itu. Jadi jangan menulis
apa yang dimaui oleh lingkungan kerja kita atau oleh bos terhadap kita, jangan. Tapi benar-benar kesukaan kita, benar-benar diri kita sendiri. Jadi ini sama sekali bukan tes, ini nggak mencerminkan kecerdasan, nggak mencerminkan daya berpikir, benar-benar personality kita. Dan tidak lanjut ya. Jadi MBTI type itu tidak harus mengarahkan seberapa jauh karir atau pekerjaan tentu. Ini sebenarnya hanya satu dari bagian rangkaian puzzle. Seperti untuk perencanaan karir, yang lain-lainnya belum nih. Explore option saya, choose achieve my goal, then work on. Sebenarnya cuma sini aja. Jadi kalau untuk dia baru satu puzzle aja. Kalau mau lebih lanjut ada hal-hal yang lagi yang mesti dipertimbangkan. Nah, umumnya ini kita untuk paham ya. Jadi dua huruf terluar EI atau JP yang ini ya, itu biasanya memberi apa? Memberi impact pada proses. Cara Anda mengeksplorasi dan cara Anda memutuskan ini terkait apa? Lingkungan kerja. Judging daftar ini terkait dengan working style, gaya bekerja. Gitu. Karena ini cara deal dengan orang dunia luar ya. Dua huruf di tengah SN dan TF ini, sensing, intuiting, thinking, dan feeling, dia memberi impact pilihan sebenarnya preferensi karir kita maunya seperti apa sih. Kalau SN ini lebih ke arah wah lingkungan kerja yang di lapangan, TF ini technical, scientific, atau communication services. Jadi kalau kita bicara mengenai karir ke depan, dia bisa macam. Sebenarnya ini preferensi aja Pak. Marketing itu sebenarnya semua ini bisa aja, tapi yang penting dia paham nih, oh ternyata saya orangnya ini, tapi lingkungan kerja membutuhkan kondisi atau preferensi yang lain, sebaiknya kita bisa beradaptasi, kita bisa kembangkan hal-hal tersebut, seperti itu. Misalnya kita harus sociable, yang tadinya kita introvert, oh ternyata lingkungan kerja membutuhkan kita lebih extrovert. Orang yang mengerti, yang paham dirinya bahwa dia introvert, tapi dia bisa, kalau menurut saya, bisa memunculkan topeng ekstrovert yang itu boleh. Tapi bukan. Nah, kayak interpretasi MBTI. Nah, ini yang penting. Pada tahap terakhir ya. Jadi biasanya Anda dan rekan kita itu selalu terdiri dari kepribadian yang berbeda. Kita mesti paham ya. Oleh kemarin ada ISC yang pernah saya sampaikan itu masih global banget karena itu sangat mudah. Tapi ini udah lebih rinci. Secara kumpulan ini ada bisa sampai 16 tipe kepribadian. Jadi memahami MBTI ini akan membantu sekali komunikasi kita dengan orang lain. Kalau kita nanti bertemu dengan orang introvert atau extrovert, kita paham, oh dia introvert. Kalau biasanya kalau orang introvert, dia suka bekerja sendirian. Kalau misalnya dia dikasih ide di mana dia bisa mencurahkan waktu, pengalaman, ability, kompetensi dia, itu dia kalau dikasih ruangan tersendiri atau nggak harus di sini ya, dimanapun di luar juga bisa, dia akan lebih sukses, lebih berhasil. Atau dia bersama dengan rekan kerja yang sangat dia percaya. Tapi kalau kumpul sama orang-orang yang baru dikenal, baru dia itu agak sulit, agak berat bagi seorang introvert. Tapi kalau orang extrovert umumnya, wah harus banyak dulu nih sama orang-orang. Karena dia bisa mencurahkan ide bersama-sama. Umumnya orang extrovert seperti itu. Dan perhatikan tipe kepribadian. Jadi secara kumpulan berdasarkan Keirsey ya, ini bisa lihat nih dari Keirsey, dari informasi yang kita terima, sensing dan intuisi, sebenarnya ada 4 kelompok besar tipe kepribadian, yaitu ada artisan, guardian atau penjaga, rasional, dan idealis. Jadi kita lihat aja, contoh yang artisan, itu yang ada S dan P-nya di nomor kedua dan nomor keempat. Siapa yang artisan? Bisa angkat tangan. S sama P. S dan P. Ada nggak? S sama P. S sama P. Jadi di sininya S, di sininya P. Di nomor kedua sama nomor ketiga. S sama P. S dan P. Nggak ada ya? Pak John ya? Oke, Pak John. Jadi Pak John ini orang artisan. Dia ini sangat skill dalam variasi-variasi yang taktis. Kira-kira seperti itu. Sangat terampil. Dan kalau komunikasi dia konkret, jelas.
dan dia utilitarian dalam mengimplementasi sasarannya ya. Orang yang terkenal contohnya Elvis Presley, kemudian ada Ed Taylor. Pak jangan aja ya. Gak apa-apa, ini baru gambaran 4 kelompok besarnya, klasternya. Guardian, siapa yang nomor keduanya S, nomor keempatnya J? 2 Wah, ini Guardian. Biasanya ini juga konkret dalam komunikasi, dia dalam implementasi BOS itu bekerja sama kooperatif. Dia sangat terampil dalam hal logistik, Guardian. Famous loh. Tengahnya NT. Jadi yang nomor 2 sama nomor 3 NT. Ininya yang pertama sama terakhir diabaikan dulu. Siapa? Saya Pak MT. Karena Pak Yudi, Pak Rudi, Pak Kuci. Bila sih. Nah ini biasanya orang yang rasional, sangat terampil dalam analisa strategik. Komunikasinya abstrak. Kadang-kadang kita susah paham, tapi sebenarnya kalau kita ini gue pura-pura aja. oke, bukan berarti yang ini jelek ya. Ini kita Enggak, Pak. Tahu jangan sombong. saya takut disalahpahami nih. Wah, ini orangnya artisan nih. Bapak jangan pakai perasaan mulu. Berikutnya, nah yang tengah-tengahnya nomor 2 sama 3 NL sama Gali. Ya, wajah-wajah susah. Dia dong, Jo, rasional. Bill Gates, ya. Albert Einstein. Nah, Itu Pak, itu tidak benar kan sebenarnya? Bukan suatu kebenaran kan sebenarnya? Benar. Ini preferensi Tidak sebenarnya. ada benar, tidak ada salah kan? Maksudnya bahwa ini paling baik, ini enggak. Iya, nggak ada kan? Nggak ada kan? Tuh Pak, nggak ada benar, nggak ada salah. Bisa personality kita nggak boleh ini ya, Iya dong, menghakimi Pak. bahwa wah nggak bisa pasti parah lah kerja enggak. Dalam Jadi mau mukanya gimana sih? India keren. Kayak Mahabharata. Mahabharata zaman dulu. Dia kadang-kadang baunya nggak enak Pak. Sebenarnya kalau mau full trainingnya ini 3 hari ya, tapi saya simpulkan sebenarnya ada 16 kepribadian ya berdasarkan CSC. Jadi kalau yang ISTJ itu ya ini sebutannya ya inspektor, kalau ISTJ protektor, INFJ patrol, kalau INTJ mastermind. Gua antara inspektor Siapa tuh? INTP inspektor, INTJ ini field marshal, wah di lapangan. INFJ teacher, ini penyedia provider. STJ supervisor. Kita champion Kak. Wih, champion. Ih, jelek banget Pak Dian. Kalau janji. Jadi nggak ada yang jelek kan, ini namanya bagus kan? Ih. Inventor baby. Inventor.